Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lailarani dengan NIM 24042206. Hari ini saya akan menjelaskan konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik serta dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu latar belakang. Negara Indonesia dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang meletakkan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu, perlu dipahami konsep-konsep seperti negara dan pemerintahan, ekonomi publik, serta dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, supaya peran pemerintah sebagai regulator, penyedia, stabilisator, dan redistributor dapat dijalankan secara efektif dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Yang pertama yaitu konsep negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu demi tercapainya tujuan bersama. Adapun tujuan negara yang pertama yaitu menjaga ketertiban, melindungi warga, mensejahterakan rakyat, dan menjalin hubungan internasional. Unsur negara yang pertama itu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Di Indonesia sendiri, konsep negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi dan hukum. Selanjutnya yaitu konsep pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan menjalankan fungsi negara untuk mengatur kehidupan masyarakat baik melalui lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Fungsi pemerintahan yang pertama yaitu sebagai pelayanan publik. Yang kedua sebagai pembangunan. Ketiga, perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi publik. Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas urusan umum atau masyarakat, mencakup kebijakan pajak, subsidi, regulasi, nasionalisasi, privatisasi, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisir kegiatan ekonominya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah dalam sistem ekonomi yang dibahas yaitu yang pertama, apa itu yang diproduksi, bagaimana diproduksi, untuk siapa diproduksi, dan kapan diproduksi. Selanjutnya yaitu dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama itu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Adapun pasal lainnya yang pertama yaitu pasal 23 terkait APBN, pajak, mata uang, dan keuangan negara. Pasal 27 terkait hak-hak rakyat untuk pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Yang ketiga yaitu pasal 34 kewajiban negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam ekonomi publik. Yang pertama, pemerintah berperan sebagai regulator dengan menetapkan aturan, pajak, dan subsidi. Yang kedua, pemerintah berperan sebagai produsen dengan menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pertahanan. Yang ketiga, pemerintah berperan sebagai stabilisator dengan menjaga stabilitas harga, inflasi, dan lapangan kerja melalui kegiatan fiskal maupun moneter. Yang terakhir yaitu sebagai redistributor dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui pajak progresif, jaminan sosial, dan program bantuan. Yang terakhir yaitu peran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama sebagai penyedia layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, pelindung kelompok rentan lewat jaminan sosial, bantuan fakir miskin, dan perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pengatur perekonomian nasional agar stabil dan adil. Yang terakhir, sebagai pemberdaya sektor usaha seperti UMKM, koperasi, dan BUMN. Manfaat yang dirasakan masyarakat yang pertama yaitu kebutuhan pokok lebih terjangkau, fasilitas publik lebih merata, dan pendidikan mudah diakses. Kesimpulan yang dapat dari materi ini, secara keseluruhan konsep negara, pemerintah, dan ekonomi publik saling berkaitan erat dalam sistem ekonomi Indonesia. Bekal pasar konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur, menyediakan, menjaga kestabilan, dan mendistribusikan sumber daya demi mensejahterakan masyarakat. Melalui pelaksanaan yang tepat, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata seperti pemerataan layanan publik, perlindungan sosial, dan peluang hidup yang lebih adil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.